Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 19 Januari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berdamai dengan Diri Sendiri. Firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal kelima ayat yang ke-29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ajarkan kami para sahabat seperjalanan agar kami belajar berdamai dengan diri sendiri, karena berdamai dengan diri sendiri adalah titik tolak untuk bisa berdamai dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mungkin sahabat seperjalanan bertanya, apakah temanya tidak salah? Temanya berdamai dengan diri sendiri. Yang namanya berdamai itu dengan pihak lain. Ada keributan, ada pertengkaran, lalu kita berdamai dengan pihak lain. Kalau dengan diri sendiri, apa yang mau diributkan? Apa yang mau dipersoalkan? Apa yang mau dipermasalahkan? Namun justru persoalan terbesar adalah bukan dengan orang lain, tetapi orang yang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, maka dia akan bermasalah dengan siapapun dalam relasi dengan orang yang ada di luar dirinya, dengan keluarganya, dengan lingkungan, bahkan dengan Tuhan pun jadi bermasalah. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Efesus 5 ayat yang ke-29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Perhatikan, ada dua kata yang sangat menarik pada bagian ini, yaitu orang yang tidak pernah membenci dirinya, dia akan mengasuh dan merawati dirinya sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagian Efesus 5:29 berbicara tentang merawat tubuh sendiri. Kalau kita sakit, kita akan makan obat, pergi ke dokter. Kalau kita lapar, kita akan makan. Kalau kita haus, kita akan minum. Kalau kita dalam ancaman, kita akan berjuang menghindari ancaman tersebut. Misalkan ada gempa bumi yang barusan ini terjadi di Jakarta, yang lokasinya digempa di daerah tertentu, yang kemudian seluruh Jawa merasakan dampaknya. Sahabat seperjalanan, dalam video mereka yang berada di tingkat-tingkat tinggi, mereka kemudian berlomba-lomba keluar ruangan untuk mencapai daerah terbuka di jalan ataupun tidak di dalam gedung yang paling utama. Apa artinya? Artinya orang berjuang merawati, menjaga, melindungi tubuhnya sendiri. Dari apa? Dari berbagai macam bahaya, sakit, penyakit, ancaman, dan segala sesuatunya. Sahabat seperjalanan, namun harus diingat bahwa diri kita itu tidak hanya terdiri dari tubuh. Kita terdiri dari jiwa dan roh, atau mungkin yang lebih spesifik, kita punya pikiran dan kita punya perasaan. Sahabat seperjalanan kalau merawat tubuhnya sendiri itu sangat baik, bahkan berlebihan. Supaya tidak lapar kita makannya berlebihan. Supaya tidak haus kita minumnya berlebihan. Makan minum yang tidak sehat pun kita makan karena enak. Itu juga bentuk tidak mengasihi diri sendiri atau memanjakan diri sendiri sampai merusak diri sendiri. Itu pun juga keliru. Bagaimana dengan orang yang tidak berdamai dengan diri sendiri? Tatkala kita tidak mengasuh dan merawati pikiran kita, tatkala kita tidak mengasuh dan merawat perasaan kita, tatkala kita tidak mengasuh dan merawat spiritual dan kerohanian kita, maka itu sumber daripada kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Tatkala kita disakiti, kita dinilai buruk, kita mengalami kepahitan, kita dikhianati, kita mengalami sakit yang tidak berkesudahan, maka pikiran kita menjadi negatif, perasaan kita menjadi negatif, penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian, penuh dengan ingin membalas dendam, penuh dengan kepahitan, ditambah dengan kecemasan, kekhawatiran, rasa takut, rasa tidak berarti. Aku ini bukan siapa-siapa. Semua emosi dan pikiran negatif tersebut adalah penyakit. Penyakit tentu kita akan buang, kita akan jauhi, kita akan hindari.
Karena orang yang merawati dan mengasuh dirinya akan menghindarkan dari penyakit. Sehingga sahabat seperjalanan, penyakit tidak hanya berbicara kepada fisik, tapi penyakit bisa berada kepada pikiran dan perasaan. Ada seorang sahabat seperjalanan yang mengkontak kepada saya, "Pak Pendeta, tolong doakan. Saya masih SMP tetapi saya mengalami perasaan jantung bermasalah, asam lambung, sering mengalami mah. Karena dia merasa bahwa saya itu tidak berarti. Saya mengapa tidak berhasil seperti anak-anak yang lain? Rasanya dalam hidup saya tidak ada yang dibanggakan." Sehingga anak remaja ini menjadi anak yang merawat dan kemudian memasukkan penyakit dalam pikirannya, memasukkan penyakit dalam perasaannya, memasukkan penyakit dalam spiritualnya. Dampaknya bagaimana? Menjadi orang pesimis, rasa tidak berarti, dia tidak punya semangat, atau menjadi orang yang cepat marah, cepat kemudian emosional, atau menjadi pribadi yang menarik diri, tidak mau berkomunikasi, tidak mau bersosial, merasa diri tidak ada gunanya, bahkan sudahlah, lebih baik hidup ini selesai saja dan tidak perlu hidup dalam dunia ini. Maka itu adalah bentuk Anda tidak berdamai dengan diri sendiri. Sahabat seperjalanan, maukah sahabat seperjalanan untuk berdamai dengan diri sendiri? Kita mau menjadi pribadi yang berjuang untuk mengasuh dan merawati tubuh kita, mengasuh dan merawati pikiran kita, mengasuh dan merawati perasaan kita, mengasuh dan merawati akan spiritual dan jiwa kita. Maka kita akan ingin sehat. Apa itu pribadi yang sehat? Apa itu katakanlah diri yang sehat? Yaitu diri yang dipenuhi oleh kebenaran firman Allah. Sikap yang optimis, yang percaya bahwa setiap kita berharga di hadapan Tuhan. Kalau orang lain bisa berhasil, aku bisa berhasil. Kalau orang lain itu bisa mengalami sebuah perkembangan mencapai pencapaian tertentu, maka Tuhan pun bisa menjadikan kami sama seperti yang lain. Tatkala kami berusaha, kami bersandar, kami berdoa, kami mengandalkan Tuhan. Maka sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa yang bisa merusak diri kita? Kita mungkin salahkan iblis, kita mungkin salahkan keluarga, kita mungkin salahkan lingkungan, kita mungkin salahkan guru dosen, kita mungkin kenapa saya lahir di tempat ini dan tidak di tempat lain. Maka itu bukan pribadi yang sedang berdamai dengan diri sendiri. Pribadi yang berdamai dengan diri sendiri, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri karena memasukkan semua unsur penyakit dalam kehidupannya. Penyakit tubuh kita pandai menghindarinya. Namun kita seringkali memasukkan penyakit pikiran, penyakit perasaan, penyakit psikis, penyakit spiritual yang kita rawat dengan baik, kita asuh dengan baik, sehingga yang berkembang biak adalah penyakit yang pada akhirnya menggerogoti kehidupanmu, menghancurkan kehidupanmu. Siapa yang bertepuk tangan? Tentu adalah iblis. Siapa yang kemudian sedih? Tentu malaikat yang ditugaskan menjaga kehidupanmu. Mari sahabat seperjalanan, sebagaimana firman Tuhan katakan, janganlah engkau menjadi pribadi yang membenci dirimu sendiri. Kita tidak suka dibenci orang lain. Tapi mengapa engkau membenci dirimu sendiri? Kita tidak suka disakiti orang lain. Tapi mengapa engkau menyakiti dirimu sendiri? Mari sahabat seperjalanan, mulai hari ini katakan dalam hatimu dan berjuanglah bahwa aku mau berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri agar sehat jasmani, sehat pikiran, sehat perasaan, sehat psikis kejiwaan, dan sehat spiritualitas kami. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah setelah kami mendengar layanan sahabat seperjalanan berdamai dengan diri sendiri, kami menjadi pribadi yang benar-benar berdamai dengan diri sendiri dengan pertolongan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat berdamai dengan diri sendiri, amin.